Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi ya pada latihan soal figural ya, walaupun kita tahu bahwa LPB sudah lewat pada tahun ini dan CPNS pada tahun ini tidak ada ya, tapi tidak ada salahnya jika kita belajar mereview, merefresh untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Bagi teman-teman yang belum subscribe Edintensific, minta tolong ya supaya di subscribe, supaya kami bisa menyelenggarakan atau melaksanakan video-video bermanfaat lainnya buat teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu variasi soal figural, yaitu Mensa Norway. Mensa Norway ini intinya adalah variasi soal yang cukup tricky karena kita harus tahu pola dari soal ataupun gambar figural berikutnya, dan biasanya itu tidak cukup hanya 2-3 pola, tapi juga sampai ke 8 pola seperti itu. Nah, kita lihat soalnya. Ya, ini soal pertama. Soal pertama ini, nah ini kira-kira apa jawabannya? Nah, ini sudah langsung susah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, sebentar ya teman-teman, ini mana ya tulisannya? Oke. Nah, jika teman-teman perhatikan ya, ini kita lihat polanya itu per baris ya, per baris. Nah, ketika ini huruf U ya ketemu dengan huruf Z, maka ya ini ada garis vertikal yang di bawah, horizontal yang di bawah itu otomatis hilang, karena ini huruf U vertikal sama horizontal yang di bawah ini, sama Z yang di bawah ini hilang, sehingga jadinya seperti ini. Ini U ya, horizontalnya hilang, tinggal Z. Nah, hingga jawabannya seperti ini. Yang baris kedua pun juga ya, ketika seperti ini ketemu dengan seperti ini, nah maka garis horizontal yang di atas sama vertikal sebelah kanan itu hilang ya, sehingga dia jadinya seperti ini. Nah, bagaimana dengan baris ketiga? Nah, polanya sama ya, ketika segitiga masih sini ketemu dengan ini, nah kita lihat nih, ternyata garis diagonalnya saja nih yang hilang, karena sama ya. Saya bedain warnanya deh. Nah, ini garis diagonalnya yang hilang nih. Nah, sehingga bentuknya jadi seperti ini. Ini pola pertama, ini pola kedua digabung. Nah, jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjut. Nah, ini soal kedua. Nah, soal Mensa Norway ini saya katakan cukup tricky ya, karena polanya macam-macam kayak tadi ya, menghilangkan dan menambahkan garis. Nah, kalau ini mencocokkan nih bangunan-bangunannya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, ini tidak per baris tapi kita lihat pola semuanya. Pasti ada 3 pola ya. Pola pertama itu adalah pola
bulat, terus belah ketupat, dan kosongan. Nah, ini pola kedua itu pasti ada plus, kemudian juga ada titik 4 ya. Ini saya nggak bisa kalau gambar titiknya. Ada titik 4 seperti inilah, seperti ini ya, titik 4. Terus satu lagi, kalau kita lihat ya teman-teman, bulat, belah ketupat. Satu lagi adalah petak, titiknya. Nah, ini pola pertama dengan kedua ini dikombinasikan. Nah, kita lihat ya, plus ini pasti ada di setiap plus ini bundar, kemudian belah ketupat, dan kosongan. Nah, yang segi 4 pun juga ya, kosongan, bulat, dan belah ketupat. Yang segi 4 nih cuman ada 2, kosongan, bulat. Nah, otomatis adalah yang belah ketupat. Dan titik 4 ini ya, jawabannya adalah masih sama, yaitu C. Lanjut soal ketiga. Nah, ini juga ada 2 pola. Pola pertama itu pasti ada bangunan bukan belah ketupat, lingkaran ya, kemudian bujur sangkat dan segitiga. Pasti pola kedua itu ada diagonal, horizontal, dan vertikal. Nah, di antara ini pasti ya, bulat sama bulat ini cuman ada 2 bangunan ya, 2 bangunan, dan adanya cuman di diagonal sama vertikal. Jadi sudah pasti ini adalah horizontal. Jawabannya B. Sementara kalau segitiga ini sudah ada ya, segitiga nih udah ada 3 pasangannya vertikal, horizontal, dan diagonal. Segi 4 pun juga sama ya, udah ada 3 pasangannya, itu horizontal, diagonal, dan vertikal. Nah, ini jawabannya B. Lanjut. Nah, ini sangat tricky ya, polanya pun dibentuk-bentuk juga bingung. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini ada 2 pola. Yang pertama, ini selalu bergerak ya, 90 derajat setiap baris ini ya. Misalnya ini, ketika dia pindah ke sini, hitamnya ya, dia bergerak lagi 90 derajat lah ya, dari ujung kanan atas ke ujung kanan bawah, terus ujung kiri bawah, terus itu searah jarum jam. Baris kedua pun juga dari ujung kiri atas, ujung kanan atas, dan ujung kanan bawah. Ini searah jarum jam nih pasti. Terus ini juga ya, yang ketiga ini otomatis ujung kiri bawah, ujung kiri atas, berarti ujung kanan atas. Ujung kanan atas ini antara A sama B. Nah, kalau C nggak mungkin sama ya, ini C sama, D nggak mungkin, E juga nggak mungkin, karena jawabannya pasti yang ujung atas. Terus pola keduanya itu teman-teman bisa lihat, kalau setiap menghadap ujung kanan atas
Sebentar. Nah, teman-teman lihat ya, kalau setiap menghadap ke ujung kanan itu pasti tulisan. Sebentar ya. Tulisannya keluar, tadi saya keluarin ya. Kita pindahkan tulisannya sebentar. Nah, kita hapus ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ketika dia berubah posisi, tadi kan dia hadapnya searah jarum jam. Terus kita perhatikan nih dari pola keduanya, ketika pindah posisi dari ujung kanan atas ke ujung kanan bawah, dari hitam ke abu-abu, terus balik lagi ke hitam kanan bawah. Terus yang baris kedua dari ujung kiri atas ke ujung kanan atas, dari hitam ke hitam, balik lagi ke abu-abu. Nah, terus yang ketiga ujung bawah abu-abu ini adalah hitam ya, karena hitam. Nah, otomatis ini juga warnanya hitam. Jawabannya A. Kenapa hitam? Karena setiap baik baris ataupun kolom yang mewakili ini pasti ada dua segitiga warna hitam dan juga satu segitiga abu-abu. Itu pasti diwakili seperti itu. Nah, itu polanya. Yang pertama adalah searah jarum jam bergeraknya. Yang kedua, polanya baik itu baris ataupun kolom, kalau kita lihat itu pasti diwakili oleh segitiga, dua segitiga hitam dan satu segitiga abu-abu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini sama saja dengan soal yang pertama tadi ya. Ketika lingkaran ketemu lingkaran, maka dia akan habis. Tadi cuma ada segi 4. Ini pun juga ketika lingkaran dan titik ketemu lingkaran dan titik, maka dia ketemunya ya seperti ini bentuknya ya. Nah, kalau ini ketika titik ketemu titik, berarti jawabannya adalah yang elip A yang bentuknya horizontal. Nah, next. Kira apa ini jawabannya? Kalau mau dihitung satu-satu titiknya, nah itu menghabiskan waktu ya. Kita lihat aja nih polanya. Pola kolom pertama ini kelihatan seimbang ya. Pola kolom kedua yang ketiga ini mengarah, sepertinya mengarah ke sesuatu. Ini ya, ke atas, ini ke bawah, ini ke atas, ini ke bawah, ini ke bawah. Nah, kita pilih yang polanya ngarah ke atas. Nah, ngarah ke atas itu antara B, C dengan B, C sama E. Nah, tapi kita perhatikan juga polanya ini nanti sama nih, cuman arahnya aja nih, jumlah titiknya sama maksudnya. Kolom kedua dan kolom ketiga ini ya. Nah, kita pilih yang ngadepnya pola titiknya sama tapi ngadepnya berbeda. Itu jawabannya adalah yang C. Lanjut. Oh ya, sudah habis ya.
Baik, demikian sekilas tentang soal-soal dengan variasi Mensa Norway. Jangan lupa bagi yang belum subscribe akun kami ya. Dan kita jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.